jadi bisa lebih refleksi sih ke diri sendiri dari dulu sampai sekarang seperti apa perjalanan hidup. Jadi lebih bijak sih untuk tidak cepat menghakimi orang. Oke. Nah, di balik kesulitan pas ada kemudahan. Iya. Kemarin sulit banget. Sekarang mungkin masih cuma sudah berkurang. Ini kemudahan yang kamu rasakan itu dalam menerima atau menjalani permasalahan ini. Alhamdulillah sih, mungkin ada perasaan sedih ya, perasaan sedih karena tidak dipercaya oleh orang-orang yang pernah peduli sama kita, ditinggalkan, ada perasaan seperti itu. Tapi balik lagi aku coba untuk refleksi ke diri aku yang dulu, ketika kehidupan aku hanya seputar anak-anak. Ketika di titik terendah aku saat itu, yang dimana aku mencoba untuk berdiri sendirian, itu membuat aku sadar bahwa ketika kita ada di titik terendah, cuma ada satu orang yang siap mensupport kita apapun keadaan kita, itu diri kita sendiri. Kita berharap ini cepat selesai pasti, apalagi ini mau masuk ke Idul Fitri. Kalau ngomong Idul Fitri gitu, yang menjadi apa ya, euforia atau kesenangan ini apa sih jelang-jelang detik Idul Fitri itu? Selain pasti maaf-maafan, tapi ada hal lain nggak sih? Harapan bahwa terampuni dosa, insya Allah dengan hati yang lebih lapang menerima keadaan yang terjadi, mudah-mudahan menjadi sebab terampuni semua dosa dan terkabulnya semua doa dan harapan. Mana? Kak, ini termasuk Ramadan terberat juga nggak sih buat Kak yang Inara sendiri? Berat. Aku dalam hidup udah sekitar 3 kali ya mengalami Ramadan yang berat ya. Ramadan berat pertama itu waktu aku kehilangan ayah aku. Ramadan berat yang kedua adalah ketika aku pertama kali menjalani Ramadan dalam status single mother. Ramadan yang ketiga yang kali ini. Tapi sekarang lebih tenang, lebih ikhlas ya Kak? Alhamdulillah. Support juga, dapat support ya, karena dapat support juga. Ya, jadi memang masalah itu sebenarnya ada hikmahnya. Salah satunya ya kita menjadi bisa melihat lebih jelas mana saja orang yang benar-benar tulus mensupport dan mendoakan kita dan percaya sama kita. Kan tadi Kak Inara bilang ya teman-teman di sekitar juga akhirnya menjauh, mengambil hikmah juga nggak sih Kak dari itu, bahwa besok-besok tuh kayak lebih bisa mawas diri lah. Iya, pasti itu menjadi refleksi ke diri sendiri untuk lebih ya selektif. Oke, nah kerjaan ditunda, dipending, circle dijauhkan, masih berhusnuzon gak sih? Masih berprasangka baik gak sih? Pasti. Pernah ngedrop banget gak sih? Pernah pada saat kemarin waktu nggak ketemu sama anak-anak, karena dari awal itu kan emang apa ya, goals aku tuh emang anak-anak kan, gitu. Dan emang cuman mereka lah amanah yang benar-benar jadi fokus aku.
Tapi tetap berprasangka baik di sini bahwa semua ini akan lewat dan kamu akan mendapatkan, kalau kamu sabar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang indah dari Allah gitu. Pasti semuanya balikin lagi semuanya ke Allah, balikin lagi semuanya ke sunnatullah. Kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, peran kita apa di hadapan Allah, harus seperti apa, harus balik lagi ke sunnatullah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang madrasah bagi anak-anaknya. Selama kita benar-benar menjalankan peran itu dan kita amanah terhadap peran yang sudah diberikan oleh Allah, insya Allah pasti ada jalan kok ke depannya, akan ada petunjuk, ada jalan yang lurus, ada, dan insya Allah akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar baik dan tulus, insya Allah. Ina, sebagai seorang muslim, apa yang menimpa kamu selama ini? Dari tadi kamu bilang kan Ramadan ini sering banget banyak sedihnya. Sebagai seorang muslim, kamu menganggap ini apa sih? Cobaan kah? Atau mungkin punishment atau seperti apa? Atau ujian? Aku nggak tahu sih, karena aku cuma manusia ya. Aku bukan Allah yang bisa memberikan suatu kejadian dalam hidup itu ada capnya gitu. Apakah itu ujian, apakah itu cobaan, wallahu alam ya. Tapi aku bersyukur aku nggak dibuat terlena sama kenikmatan hidup. Karena yang paling berbahaya itu justru kalau Allah itu membiarkan kita terlena, itu namanya istidraj. Jadi aku masih bersyukur karena Allah, tandanya Allah masih sayang sama aku. Allah ingin aku benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Banyak kan orang kalau dapat ujian berat itu kan banyak ya efeknya, kayak yang mungkin bisa gila segala macam. Kamu gimana? Tadi maksud aku kan kembali ke jalan yang lurus gimana ya? Maksudnya kayak kembali ke sunnatullahnya aku sebagai seorang ibu gitu. Iya. Kamu apa yang kamu lakukan saat mendapatkan ujian ini gitu kan? Banyak mungkin orang yang nggak kuat iman, mungkin ada yang bisa gila segala macam. Kalau kamu seperti apa bisa kuat banget sampai saat ini? Karena dari kecil hidup aku udah keras sih. Hidup aku tuh keras banget. Mama papa aku tuh termasuk orang yang otoriter. Jadi udah terbiasa sih menghadapi situasi yang sulit ya. Harus mandiri. Terus ketika papa juga udah nggak ada, yang biasanya tadi apa-apa tersedia, apa-apa dilayani, tiba-tiba harus mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang tadinya apa-apa disediakan oleh suami, tiba-tiba juga harus mandiri, harus semua sendiri. Ketika kita udah mandiri, udah ngerasa settle, udah ngerasa cukup, udah ngerasa bahagia, tiba-tiba harus sendiri lagi. Ya itulah roda kehidupan. Kita nggak pernah tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Tapi ya selama kita selalu berpegang teguh sama Allah sih, insya Allah kita nggak perlu khawatir sih. Nah, tapi kan bukan berarti terbiasa. Ingat, terbiasa itu bukan berarti nggak mau harus dalam keadaan seperti ini, kan harus bisa melangkah atau keluar dari segala problem. Ya. Karena semua masalah dalam hidup kita nggak ada yang kita request. Aku yakin setiap orang dalam hidup kita pasti punya masalahnya masing-masing. Kira-kira semua masalah yang terjadi di hidup aku, di hidup emasnya, di hidup kakak-kakak semuanya, apakah kalian pernah meminta untuk dapat masalah kayak gitu? Nggak ada kan, nggak mungkin kan. Bahkan mungkin di antara masalah-masalah yang terjadi di hidup kita benci salah satu atau salah dua, atau bahkan semuanya kita benci untuk menghadapi itu semua. Artinya kita nggak mau menghadapi itu. Tapi ya itulah Allah. Ketika kita membenci sesuatu apalagi secara berlebihan, ya disitulah kita diuji. Di situ kita justru dipaksa untuk menghadapi.
Dan disitulah keimanan kita diuji. Kalau memang kita sudah menyatakan diri kita beriman, kita nggak akan dibiarkan begitu saja dengan pernyataan kita. Pasti akan bertubi-tubi kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang emang kita nggak suka. Oke, nah ini lagi pada senang itikaf karena pada mencari dan menanti malam